Pengen tahu cara ampuh bangun percaya diri dan tangguh hadapi badai hidup dalam 5 menit aja. Ini nih kuncinya. Bukan bakat loh, tapi soal langkah nyata. Selamat datang di Hening Sejenak. Kita di sini bakal bedah sumber-sumber informasi buat Anda. Hari ini kita mau gali nih hubungan erat antara percaya diri sama ketangguhan atau apa ya namanya, resilience. Ini berdasarkan catatan dan riset yang udah kita kumpulin. Dan ternyata sumber-sumber ini pada setuju. Dua hal ini langkah praktis yang paling pas buat Anda. Oke, mari kita mulai dari akarnya dulu ya. Sesuatu yang ditekankan banget di semua materi kita, kesehatan mental. Ini benar-benar fondasi utama. Kenapa gitu? Karena gini, mental yang sehat itu bantu Anda ngelola stres. Itu kan inti dari ketangguhan ya. Terus juga bikin Anda lebih sadar sama kemampuan diri. Nah, ini bahan bakarnya percaya diri. Dan penting banget nih buat diingat, nyari bantuan profesional tuh bukan tanda lemah loh. Justru itu langkah yang kuat. Nah, itu poin penting banget. Jadi kesehatan mental tuh bukan cuma soal merasa happy aja ya, tapi lebih ke dasar biar kita bisa berfungsi optimal. Terus, di atas fondasi ini, sumber kita juga nyorot soal pengembangan diri. Gimana tuh kaitannya secara spesifik? Tepat. Jadi kalau kita terus belajar, terus ngasah skill baru, itu kan langsung kasih bukti ke diri sendiri kalau kita tuh mampu. Ini jelas naikin percaya diri. Nah, di saat yang sama, tiap skill baru atau mungkin target kecil yang berhasil dicapai, itu kayak nambah alat baru di kotak perkakas mental kita. Jadinya, Anda lebih siap, lebih adaptif gitu kalau ada tantangan tak terduga. Ya, ini nguatin ketangguhan. Wah, jadi langkah kecil kayak nyelesain tugas harian aja bisa jadi batu bata penting ya ternyata. Terus gimana dengan kenal diri sendiri? Atau self-awareness? Kayaknya sumber kita banyak bahas ini juga ya. Betul banget. Mengenal diri, maksudnya paham pikiran kita, emosi kita, nilai-nilai yang kita pegang, itu bikin kita bisa bertindak lebih otentik gitu. Pas tindakan kita selaras sama diri kita yang asli, nah percaya diri itu tumbuh alami aja. Kesadaran ini juga kunci buat ngelola emosi. Pas lagi stres, penting banget buat ketangguhan. Terus ada mindfulness nih, secara spesifik fokus ke saat ini, tanpa ngejudge. Ini disebut latihan ampuh buat ngeredam cemas, ningkatin penerimaan diri, sama bantu jaga kepala tetap dingin pas lagi sulit. Oke, jadi mindfulness ini semacam latihan mental ya, biar tetap tenang dan sadar gitu ya. Nah, selain dari dalam diri nih, sumber-sumber Anda kan juga nekenin faktor luar ya, dukungan sosial. Seberapa penting sih ini? Oh, penting banget. Hubungan yang positif, yang suportif, entah teman, keluarga, itu kerjanya ganda. Mereka bisa naikin self-esteem, harga diri Anda lah. Bikin kita merasa diterima. Nah, ini kan nunjang percaya diri. Dan pas Anda lagi goyah atau jatuh, mereka tuh kayak, jaring pengaman gitu. Krusial banget buat bantu bangkit lagi. Ini pilar ketangguhan. Ya wajar sih kalau interaksi sosial kadang bikin agak canggung, tapi ini bisa dilatih kok. Suka banget sama analogi jaring pengaman itu. Bener juga ya. Satu lagi nih, pilar utama yang sering muncul di catatan Anda. Soal tujuan hidup. Life purpose. Kenapa punya kenapa, itu pengaruhnya gede banget. Karena tujuan hidup itu ngasih kita arah, ngasih alasan buat gerak. Kenapa yang jelas itu jadi bahan bakar motivasi. Mendorong Anda buat, ya bertindak aja, meskipun ada ragu-ragu. Ini ngebangun otot percaya diri. Terus pas ada rintangan, nah tujuan ini yang seringkali ngasih energi ekstra biar nggak nyerah, jadi makin kokoh ketangguhannya. Melakukan sesuatu yang kita rasa bermakna itu sendiri udah bikin rasa berhasilnya naik. Masuk akal banget. Nah, selain pilar-pilar utama tadi, ada beberapa elemen spesifik lagi nih yang ditekankan. Buat percaya diri, misalnya sumber Anda nyorot pentingnya, berani nyoba gitu. Persis. Berani hadapi tantangan, meskipun ya pasti ada rasa takut atau ragu. Itu normal. Justru pas kita ngelewatin rasa nggak nyaman itu, disitulah keyakinan diri paling efektif terbangun. Ini nyambung banget sama growth mindset. Keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangin lewat usaha, bukan sesuatu yang udah paten dari lahir. Rasa kompeten atau mampu itu ya hasil dari nyoba, belajar, terus berkembang. Oke, jadi growth mindset itu lawannya mikir, emang gue nggak bisa gitu ya. Paham. Terus kalau buat ketangguhan, apa penekanan spesifiknya? Ada dua hal utama sih, jaga kesehatan fisik sama self-compassion. Badan sama pikiran itu kan nyambung erat ya. Jaga fisik, olahraga, makan bener, tidur cukup, itu ngedukung banget ketahanan mental.
Lalu self-compassion, artinya ya bersikap baik ke diri sendiri, sama kayak kita ke sahabat kalau dia lagi susah. Ini penting banget buat bangkit dari gagal tanpa jadi terpuruk lama-lama. Ditambah lagi, ya aktif menerapkan teknik buat kelola stres. Menarik banget ya, gimana semua ini tuh kayak nyambung satu sama lain. Jadi percaya diri sama ketangguhan ini beneran kayak dua sisi mata uang yang sama ya, yang tumbuhnya barengan gitu kalau kita ngerawat diri secara utuh. Persis. Keduanya itu mekar kalau Anda investasi di kesehatan mental, pemahaman diri, hubungan sosial, kondisi fisik, sama punya arah yang jelas. Ini bukan soal sulap atau transformasi instan ya, tapi lebih ke langkah-langkah kecil yang konsisten gitu di berbagai area hidup Anda. Dan yang seru, kemajuan di satu area itu sering banget ngasih efek positif ke area lain, kayak domino gitu. Oke deh, ringkasan cepet nih buat Anda. Percaya diri dan tangguh itu hasil kerja keras, bukan sihir. Dibangun dari ngerawat mental, kenal diri, bina hubungan baik, punya tujuan, dan ya itu tadi, hadapi tantangan dengan pola pikir bertumbuh. Nah, ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda. Kita kan sering tahu ya apa yang perlu dilakuin, tapi ngejalanin itu cerita lain. Dari semua yang kita obrolin barusan dari sumber-sumber Anda tadi, kira-kira nih, apa ya satu langkah paling kecil yang paling mungkin Anda ambil hari ini juga buat mulai bangun fondasi percaya diri dan ketangguhan versi Anda sendiri? Nah loh, Anda udah nyimak sampai sini, tapi kok belum follow, subscribe, atau like juga nih? Apa Anda benci kami? Hahaha, tenang, bercanda kok. Terima kasih banyak sudah menyimak Hening Sejenak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.